Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, berasal dari SMKN 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Pak Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kesehatan. Selawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Adapun tema pidato saya pada kesempatan ini adalah keteladanan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai proklamator dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta adalah salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno dan tokoh intelektual lainnya. Mereka mewujudkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran jika negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Muhammad Hatta. Ada 5 nilai semangat Muhammad Hatta yang perlu kita tiru. Yang pertama, solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Bung Hatta selalu mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tak gentar. Bahkan beliau berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Bung Hatta menikah pada tanggal 18 November 1945 setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa. Toleransi adalah sikap tenggang rasa antar umat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Ini tercermin dari sikap Muhammad Hatta yang menghargai kultur orang lain, meski ia tidak ikut mengambil bagian dari dalam kultur tersebut. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
Hatta berjuang semata-mata karena negeri tercintanya agar lepas dari cengkraman penjajah. Pada saat yang sama, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Yang kelima, jiwa kesatria. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dari SMK Negeri 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Hasan Hussein di kota Baghdad meluncurkan peluru bulat-bulat yang merasa umat Muhammad wajib jawab salam bukannya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Buat ayunan langkah yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan ke arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Adapun tema pidato saya pada kesempatan kali ini ialah keteladanan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau dijuluki sebagai proklamator dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno dan tokoh intelektual lainnya, mereka berupaya mewujudkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Muhammad Hatta. Adapun 5 nilai semangat Muhammad Hatta yang perlu kita tiru. Yang pertama, jiwa solidaritas dan kesetia kawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetia kawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Artinya selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Seperti halnya Bung Hatta selalu mencintai dan
airnya. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tak gentar. Bahkan beliau berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah 18 November 1945 setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa antar umat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Ini tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia sendiri tidak ikut ambil bagian dari kultur tersebut. Banyak kesaksian kawan-kawannya maupun penuturan ia sendiri dalam memorinya. Betapa Hatta sangat asketik, tidak mau tergoda dengan kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai Islam. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negari tercintanya terlepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Yang kelima, jiwa kesatria. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, beliau juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Muhammad Hatta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tak ada laut yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya itu tolong dimaafkan. Wabillahi